ya tidak terlalu jelas, tapi kalau sudah bahasanya sudah menjadi dewasa, dia menjadi indah katanya seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu indahnya bagaimana menurut mereka. Tapi kalau saya perhatikan ya pada umumnya sama saja. Itulah sebabnya Paulus tidak mengizinkan orang yang berbahasa roh itu mereka itu berdoa dalam jemaat karena tidak mengerti. Tapi menariknya ada-ada saja dari sebuah tafsir pendeta Niko ini. Dia katakan ya memang kalau dia berdoa dalam bahasa roh itu ya dia itu berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kalau dengan apa? Kalau dengan apa namanya pikiran dia berdoa dengan pikiran dengan kata-kata. Itu saya juga bingung. Maksudnya apa? Dia karang dari mana? Kemudian dikatakan juga di situ ya dia juga apa namanya dengan tubuhnya dia angkat-angkat tangan. Itulah sebabnya mungkin di dalam gereja-gereja karismatik selalu katakan kalau orang tidak tepuk tangan, tidak sorak-sorak, dikatakan tidak menyembah Tuhan. Padahal tidak ada hubungannya orang angkat tangan, sorak-sorai segala macam, dia tetap menyembah Tuhan. Ada orang menyembah Tuhan dengan khusyuk, itu juga menyembah Tuhan, tubuhnya. Tapi kalau dikatakan dia harus tepuk tangan segala macam itu berarti menyembah Tuhan, itu namanya tubuh, jiwa dan roh menyembah Tuhan, itu tidak ada dasarnya. Itulah saya katakan dia menafsirkan Alkitab itu tidak ada dasarnya dan dia menafsirkan lewat pengalamannya. Dan repotnya lagi adalah keyakinan dari pendeta Niko ini menjadi keyakinan tata gereja yang ditetapkan dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Di sana juga memang dikatakan bahwa Gereja Betel Indonesia mengakui bahwa tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbasar. Jadi di sini jelas sekali bahwa ada pengaruh dari orang-orang yang apa namanya yang memang berasa bahasa roh itu menjadi jualan utama dari gerejanya. Ketika saya teliti juga terlalu banyak juga orang-orang dari GBI, dari Pentakosta gitu yang memang tidak berbahasa roh dan tidak dari GBI juga banyak yang tidak setuju atau tidak percaya bahwa tanda orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Ya kalau memang tanda orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh dan dia menjadi kepenyempurnaan, harusnya kan jemaat-jemaat GBI itu menjadi jemaat-jemaat yang sempurna. Tapi yang terlihat adalah, maafkan saya nih, para pendeta GBI itu selalu menafsir dengan spekulasi-spekulasi. Dan ini kan menimbulkan persoalan dalam kerukunan antar umat beragama. Salah satu persoalan yang diteliti yang mempengaruhi atau mengganggu kerukunan antar umat beragama adalah tafsiran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana teman-teman yang menjadi pendeta atau pendidikan yang serius, kemudian mulai belajar menafsirkan Alkitab, ya saya bisa bayangkan menghebohkan begitu. Jadi saya tidak juga kaget ketika pendeta Dr. Stephen Tong marah menyebut pendeta Niko kurang ajar. Dan memang kalau dalam teori tafsir itu kurang ajar. Maafkan saya nih. Kalau dalam teori tafsir itu kurang ajar. Bagaimana tidak kurang ajar? Maafkan saya Bapak Ibu semuanya. Terpaksa saya ini kan dari segi ilmiah. Bagaimana tidak kurang ajar? Dia tidak membuktikan pandangan itu benar atau tidak, tetapi dia sudah mempromosikan. Harusnya kalau dia memang seorang ilmuwan gitu ya, yang tidak kurang ajar gitu, ya seperti beberapa ilmuwan kan banyak di medsos yang kurang ajar, maafkan saya. Dia membuat persepsi, bukan mencari fakta kebenaran. Jadi membuat kebenaran, menciptakan kebenaran berdasarkan persepsi, bukan fakta. Nah ketika apa namanya peneliti itu mengatakan orang harus berbahasa lidah, harus berbahasa roh dan sempurna, dia nggak punya bukti-bukti seperti itu. Walaupun memang tadi saya katakan di tata gereja di gereja Betel Indonesia mengatakan orang yang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Tapi dia menafsir lebih jauh. Dia katakan orang yang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh, dia tidak berbahasa roh tidak sempurna gitu. Jadi orang yang berbahasa roh sempurna. Nah, saya juga nggak tahu konsep sempurnanya apa karena memang kemampuan penelitian-penelitian Niko ini kan lemah sekali ya gitu. Tadi saya katakan penelitian teologinya tidak paham, apalagi juga penelitian-penelitian sainsnya. Tentu saja dia tidak paham. Karena lihat dari apa? Dari biografinya sudah kita tahu bahwa memang dia levelnya di tingkat sarjana itu insinyur. Dan kemudian dokter-dokternya juga ya sudah bisa diketahui lah. Pemberian dokter-dokternya kebanyakan ya dari pendidikan-pendidikan yang tidak bermutu seperti itu. Bahkan dia sendiri memberikan pendidikan menurut saya ya masih masih dalam level-level yang hanya standar dikti saja seperti itu. Dan belum ketemu para pakar-pakar yang bagus di sana gitu. Karena mungkin juga kalau dia melatih pakar-pakar teologi yang bagus, dia juga takut juga gitu ya. Disaingi ya, dikritik dan segala macam. Apalagi beliau ini kan merasa apa yang dikatakannya itu suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu
ya, bicara kepada dia tidak bisa divalidasi dan dianggap dia sendiri yang memvalidasinya. Ini persoalan. Jadi saya akan menjelaskan lagi beberapa pandangan saya tentang apa bahasa roh, kemudian juga penerapan bahasa roh seperti itu yang dikatakan oleh Pak Niko tersebut, bahwa pernyataan bahwa orang yang berbahasa roh itu sempurna gitu, orang harus berbahasa roh itu sebenarnya sebuah keyakinan. Dan kemudian jangan mengatakan juga orang yang berbahasa roh sempurna berarti gereja-gereja yang tidak berbahasa roh itu tidak sempurna. Itu kan mengganggu kerukunan beragama. Kalau ada buktinya silakan. Tapi perjalanan perjalanan apa namanya penelitian saya bertahun-tahun tidak ada buktinya. Dan orang-orang yang berbahasa roh kasihan juga. Kenapa kasihan? Mereka tuh berbahasa roh, dia pikir dengan berbahasa roh dia punya kuasa. Kan lucu sekali. Bahasa itu kan tidak ada hubungannya dengan kuasa. Dan kemudian juga yang apalagi namanya karunia. Karunia itu kan bisa ada, bisa tidak ada. Jadi bukan milik. Jadi kasihan sekali ada teman-teman Pentakosta, karismatik, begitu, yang hidupnya menjadi aneh gitu, menjadi ekstrim. Ini kemudian akhirnya meninggalkan keluarga, diusir dari keluarga. Kalau tidak, mengusir anaknya, mengusir keluarganya. Jadi terbalik. Jadi saling memaksakan karena klaim-klaim absolut ini. Jadi salah satu persoalan kerukunan umat beragama adalah klaim-klaim absolut agama. Salah satu persoalan yang paling penting dalam gereja-gereja Protestan itu terkait dengan apa namanya Protestan dan karismatik, ya, ataupun gerakan karismatik, itu adalah klaim-klaim absolutnya karismatik. Ya. Klaim-klaim absolutnya Protestan juga ada juga, tapi tidak seperti klaim-klaim absolutnya karismatik. Klaim-klaim absolut karismatik itu tidak bisa